Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku M. Saiful Umam. Kali ini aku akan bahas atau share cara jualan laris tanpa punya banyak follower. Jadi banyak sekali dari mungkin teman-teman yang mulai jualan, baik itu jualan online, dropship, jualan sendiri, maupun teman-teman sebagai affiliate marketing. Jadi kalau misalnya nih kita ada di posisi belum pengalaman sama sekali di bisnis online, jadi kita nggak punya sosial media, mungkin punya tapi follower kita cuma teman-teman kita doang, katakan kayak gitu, nggak punya follower banyak. Nah, gimana caranya biar kita itu jualan laris kalau kita nggak banyak follower? Aku bedakan menjadi dua. Yang pertama berbayar, yang kedua nggak berbayar. Kalau yang berbayar ini semuanya sudah pasti tahu kan. Yang pertama iklan, ya kan? Iklan baik iklan di Google, iklan di Facebook atau Instagram, iklan di TikTok, iklan di YouTube dan sebagainya. Pokoknya iklan lah ya, berbayar. Iklan di marketplace juga, iklan di Shopee, Tokopedia, Lazada dan sebagainya. Nah, itu nggak usah kita bahas. Ya, iklan semuanya udah tahu. Kemudian yang kedua endorse artis, endorse influencer, endorse macam-macam lah ya, kayak gitu. Itu juga bisa. Nah, aku tahu banyak sekali dari teman-teman yang pengen jualannya itu laris tapi nggak punya modal, mungkin ya, nggak ada modal untuk, kak aku nggak punya modal untuk iklan, aku nggak punya modal untuk bayar influencer atau bayar artis untuk endorse. Nah, gimana? Nah, kalian bisa pakai cara yang tanpa modal. Oke. Nah, cara yang dengan modal ini kalian lebih gampang kan, karena kalian nggak perlu ribet apa ngurusin banyak hal gitu. Kalian iklan tinggal bayar udah, kalian bayar influencer udah, kayak gitu. Nah, tapi untuk yang tidak berbayar, untuk yang gratisan ini kalian perlu sedikit effort ya, namanya juga nggak berbayar. Kalau kalian nggak berbayar tapi nggak mau effort, ya nggak bisa kayak gitu. Nah, makanya aku ingatkan di disclaimer di awal dulu, untuk yang nggak berbayar ini butuh effort ya. Nah, cara yang pertama dan ini yang aku lakukan biar jualan kita itu laris meskipun kita nggak banyak follower dan dengan gratis. Yang pertama yang aku lakukan juga adalah kita promosi dengan memanfaatkan SEO atau Search Engine Optimization. Oke, Search Engine Optimization maksudnya adalah kalian mempromosikan produk kalian, baik itu affiliate, baik itu jualan sendiri, ke tempat-tempat yang bisa untuk mengoptimalkan search engine. Jadi kalau kalian tahu di berbagai platform, entah itu YouTube, entah itu TikTok, entah itu Instagram, entah itu marketplace, baik Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, Blibli dan sebagainya, itu semuanya pakai search engine. Search engine itu yang di search itu loh, yang orang kalau misalnya buka aplikasi terus nyari sesuatu, misalnya kalian buka YouTube katakanlah, kalian nyari sesuatu kan, ngetikkan sesuatu. Nah, kita pakai itu. Kalau kita cuman pakai yang beranda yang di halaman itu kita nggak bisa, karena bukan nggak bisa, kita akan susah karena kita nggak banyak follower, ya kan? Nah, baik itu di YouTube, baik itu di TikTok, kan ada tuh kolom pencarian tuh. Nah, baik itu di Instagram, ada juga kan kolom pencarian. Baik itu di Shopee, Tokopedia, ada kan kolom pencarian. Nah, kita akan memanfaatkan SEO di sana. Oke, kita akan memanfaatkan SEO di sana. Kalau misalnya SEO itu kan berarti ada sebagian orang yang search, melakukan pencarian. Nah, itu perlu kita maksimalkan dimanapun tempatnya, baik di marketplace, di YouTube, di TikTok, di Instagram dan sebagainya. Dan aku juga melakukan hal itu untuk biar jualanku laris, dan terbukti SEO itu enaknya, ini bandingannya ya, justru menurutku lebih enak SEO daripada kita punya follower. Karena gini, dari pengalamanku, kalau misalnya kita punya follower, itu memang reach kita banyak, memang kita bisa menjual sesuatu dan engagementnya itu banyak, kemungkinan penjualannya itu banyak. Tapi itu cuma sekali doang, ya kan? Banyaknya itu cuma misalnya kita endorse orang atau kita iklan, itu kan waktunya terbatas. Misalnya iklan seminggu doang, ya kan? Endorse artis katakanlah seminggu doang. Nah, SEO ini sepanjang masa. Enaknya kayak gitu, padahal itu gratis. Tapi itu sepanjang masa itu maksudnya selama orang mengetikkan keyword itu, kita tetap ada pembelian terus. Dan itu yang aku alami gitu loh. Jualan itu tetap laris selama orang ada yang ngetikkan keyword itu. Jadi orang akan menemukan produk kita selama masih ada orang yang mengetikkan keyword itu. Misal kita jualan katakanlah kaos, katakanlah kita jualan kaos. Nah, kalian kalau misalnya jualan kaos, jangan cuma kaos biasa. Kalian coba cari tahu, misalnya kalian jualan di mana? Di Shopee, Tokopedia misalnya. Kalian
Coba deh ke Shopee atau Tokopedia atau Lazada atau Bukalapak manapun deh. Kalian coba search engine-nya, kalian coba cari. Nah, kaos. Nah, kalian lihat bawahnya. Itu ada kaos apa? Kaos lucu, kaos cewek, kaos apa. Itu kalian catat semuanya. Ya. Nggak hanya di marketplace, kalian juga lakukan di YouTube. Misalnya kalian jualan kaos anak, tulis kaos anak. Nah, bawahnya itu apa? Cari di Google. Kaos anak. Nah, Google di bawahnya, misalnya kalian pencarian Google kaos anak. Nah, di bawahnya itu ada apa? Kaos anak lucu, kaos anak murah, kaos anak apa. Itu kalian catat semuanya di TikTok juga, di Instagram juga, dimanapun lah kalian. Pokoknya ada search engine-nya. Itu kalian catat semuanya yang paling banyak apa. Dan itu harus spesifik jualan kalian ya. Misalnya kalian jualan, Kak, aku jualan katakanlah sepatu futsal. Ya udah, ketik sepatu futsal. Jangan cuma ketik sepatu, enggak. Jangan. Ketik sepatu futsal. Atau misalnya kalian tas gunung katakanlah. Jangan cuma ketik tas, tapi tas gunung. Dan nanti munculnya itu apa? Kalian catat. Oke? Nah, setelah kalian catat, baru kalian kumpulkan mana yang terbanyak. Mana yang paling banyak nih. Oh, ternyata misalnya yang paling banyak adalah kaos anak lucu. Misalnya kaos anak lucu dan murah, misalnya kayak gitu ya, kaos anak lucu dan murah. Nah, semua produk kalian yang kalian jual di marketplace, kalian jual di di YouTube atau di mana, itu kalian optimalkan keyword itu namanya keyword ya. Kalau yang panjang itu long tail keyword, kalau yang pendek itu short tail keyword. Nah, semakin long tail keywordnya semakin panjang. Misalnya ada tas anak lucu dan murah 5 kata ya, 5-6 kata ya. Nah, itu mungkin masuknya di long tail keyword. Nah, semakin banyak keywordnya, itu semakin spesifik dan kompetitor kalian akan semakin sedikit. Oke. Jadi kalian harus benar-benar spesifik agar kompetitor kalian itu sedikit. Oke. Agar kompetitor. Nah, kalau misalnya perlu, kalian coba cek di Google Trends atau kalian bisa cek di banyak sekali website untuk ngecek keyword ini tuh seberapa efektif sih, seberapa banyak orang yang nyari itu banyak caranya. Jadi kalian coba cari apakah keyword ini banyak dicari orang atau enggak, per bulannya itu berapa orang yang nyari. Itu ada banyak toolsnya, mungkin aku nggak bisa bahas di sini, itu teknis banget. Itu mungkin di next video lah. Kalau misalnya like-nya video ini banyak, aku akan bahas secara detail gimana sih memastikan keyword itu bagus atau keyword itu cocok untuk jualan kita, dan gimana cara mengoptimalkan keyword itu supaya masuk ke dalam konten kita, konten jualan kita kayak gitu. Itu nanti di video selanjutnya lah, karena lama untuk membahas itu dan prakteknya pun agak susah. Ya memang gratisan, jadi butuh effort. Ya seperti yang aku bilang tadi, gratisan memang butuh effort. Nah, misalnya kalian sudah dapat keywordnya nih, baik long tail maupun short tail keyword, kalian pasang di judulnya, bukan pasang sih, sesuaikan di judulnya, sesuaikan di fotonya, sesuaikan di deskripsinya, sesuaikan di hashtagnya, sesuaikan di nanti ada beberapa kalau misalnya ini aku kasih gambaran sedikit, nanti ada beberapa konten yang dia itu untuk memancing konten utama ya gitu. Itu untuk di SEO cara itu materinya sangat detail, jujur aku nggak bisa jelasin, aku kasih gambarannya aja. Jadi nanti kita itu ngupload beberapa, misalnya di marketplace kita itu ngupload produk bukan dummy sih, produk yang memang kita jual, tapi itu tujuannya bukan untuk jualan, cuma untuk mancing biar produk utama kita terjual. Nah, itu ada strateginya, itu bisa pakai SEO juga. Nah, itu terus misalnya kita bikin konten di YouTube atau di TikTok atau di Instagram. Nah, gimana caranya biar konten itu ada beberapa konten yang nanti akan menuju ke konten utama. Nah, konten utama itu fokus ke jualan kita. Nah, itu panjang banget teman-teman, tapi gambaran besarnya seperti itu. Kalau misalnya ini like-nya banyak, nanti aku akan bahas lebih detail ya, karena ini butuh effort dan gak semua penjual itu mau untuk effort ini. Makanya banyaknya gak laku. Banyak yang mau bayar gak punya uang atau ragu meskipun punya uang. Terus kalau mau yang gratisan pengennya enak, pengennya ini, gak mau effort. Ya kan serba salah ya. Mau bayar gak mau, susah gak mau ya.
ya gimana mau laku gitu loh. Nah, banyak yang seperti itu. Makanya aku nggak share terlalu detail karena mungkin nggak banyak orang yang mau untuk belajar hal ini. Tapi kalau misalnya kalian memang mau ya share video ini, kalau like-nya banyak nanti aku akan bikinkan videonya khusus untuk membahas itu. Tapi kalian bener-bener serius ya kalau misalnya pengen belajar hal ini, karena ini kalau nggak diseriusin ya nggak bisa berdampak gitu loh, nggak bisa berdampak bagus buat kalian. Karena ya yang membedakan yang berhasil sama enggak, kalau yang gratisan ya effort. Itu yang pertama ya, SEO. Itu yang gratisan, yang pertama SEO. Nah, yang kedua itu kita bisa pakai, ini tips dari beberapa temanku juga yang melakukan hal yang sama. Kita bisa ngikut atau mengekor pada konten orang lain yang viral. Oke. Nah, ini itu berbeda dengan mungkin apa yang kalian bayangkan. Karena banyak sekali dari teman-teman yang tanya, banyak sekali di antara kalian yang tanya, "Kak, produk yang paling laris itu apa? Produk yang viral itu apa?" Misalnya lagi viral produk minuman A katakanlah. Langsung jualan minuman A katakanlah. Lagi viral baju apa misalnya. Kita semua jualan baju itu. Lagi viral alat apa kayak gitu. Kita semua ikut jualan itu. Nggak kayak gitu konsepnya teman-teman. Nggak kayak gitu. Kita nggak ngerubah jualan kita. Tapi kita mengekor kepada konten yang viral. Misal, konten yang viral adalah konten misalnya dulu ada baju naik turun katakanlah ya. Dulu ada tren di TikTok kalau nggak salah, itu baju yang naik turun kayak gini. Nah, kita bisa mengekor pada konten itu, kita bisa mengekor pada tren itu. Misalnya kita jualan katakanlah minuman boba atau pokoknya minuman lah ya, minuman es teh atau apa dan sebagainya. Itu kan nggak ada hubungannya sama baju, padahal yang lagi tren baju. Nah, kita jangan tutup jualan minuman kita terus jualan baju, jangan kayak gitu. Itu bukan caranya. Tapi kita bisa mengekor untuk menggunakan konten yang viral. Misalnya kita bikin konten dengan menggunakan baju itu sambil minum minuman jualan kita, kayak gitu. Jadi misalnya kita bikin konten yang joget dengan baju-baju kayak gitu dengan hashtag dan sebagainya yang dioptimalkan. Nah, kemudian misalnya bajunya didesain atau digambar dengan gambar minuman kita katakan, atau kita jalan sambil bawa minuman kita sambil pakai baju yang naik turun kayak gitu. Jadi menyesuaikan, jualannya tetap sama, minuman, tapi kita mengekor pada konten yang viral. Kayak gitu. Jadi kita menyesuaikan. Misalnya ada konten yang viral katakanlah sepatu running yang dipakai atlet misalnya kayak gitu. Nah, kita jangan ikutan jualan itu, tapi kita bikin konten memakai sepatu itu sambil minum es teh. Pokoknya sambil dengan jualan kita. Terus misalnya katakanlah ada yang lagi viral misalnya ballpoint unik dan sebagainya kayak gitu. Nah, kita bisa pakai ballpoint itu untuk menulis tugas sambil minum minuman kita kayak gitu. Intinya jualannya tetap sama, tapi kita ngekor pada konten yang viral. Mengikuti yang viral itu bukan berarti kita mengganti jualan kita. Enggak kayak gitu. Makanya banyak sekali yang berganti-ganti. Tiap ada yang viral, jualan yang lama ditutup, terus ganti jualan baru. Jualan lama ditutup, ganti. Nah, mau sampai kapan kayak gitu loh. Justru yang bagus itu kita menggunakan kesempatan konten yang viral itu untuk memviralkan produk kita. Itu jadi itu yang harus teman-teman pahami juga, yang harus teman-teman cari tahu juga. Jadi riset itu juga penting. Jadi teman-teman kalau misalnya lagi nggak ada kerjaan atau lagi apa, itu teman-teman coba cari tuh di TikTok, di YouTube, di Instagram, dimanapun lah sosial media, cari tuh apa nih yang viral nih, joget-joget apa atau produk apa kayak gitu, atau challenge apa. Nah, ikutin itunya, tapi jangan rubah produknya, sesuaikan dengan produknya. Nah, disitulah kreativitas pengusaha, disitulah kreativitas kita sebagai penjual diuji kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita itu memang benar-benar serius di jualan, kita pasti bisa kok menemukan penghubungnya. Misalnya kayak tadi ya, kita jualan minuman es teh, yang viral baju. Ya udah kita bikin konten pakai baju jualan es teh kayak gitu, sambil minum es teh kayak gitu. Jadi bikin
sesuatu yang mengikuti yang viral, tapi jangan ganti jualan kita kayak gitu. Kemudian yang ketiga, ini memang agak susah, tapi kita bisa mengumpulkan customer database. Ini yang mungkin sering digunakan atau cara yang digunakan oleh teman-teman yang di offline atau jualan offline. Misalnya, kita pertama kasih promo untuk opening pertama, kasih promo atau kasih apa giveaway atau apa, pokoknya launching pertama kasih sesuatu lah kayak gitu. Nah, pada waktu launching ini mungkin kesalahan dari beberapa teman-teman juga. Pada waktu kita kasih promo, pada waktu kita launching, pada waktu kita apa, kita tuh harus catat data customernya. Jangan cuman misalnya kita lagi promo launching di minggu pertama diskon 10% atau diskon 20%, katakanlah kayak gitu ya. Misalnya kita ada event launching pertama diskon 10% atau 20%. Nah, kita itu catat setiap orang yang tertarik dengan promo kita, misalnya giveaway atau apa, yang komen di, misalnya kita posting di Instagram katakanlah, yang komen di Instagram itu kita catat, yang like siapa saja itu kita catat, yang misalnya DM itu kita catat siapa aja, dan kita profiling dia itu siapa, terus kemudian kalau bisa tinggalnya di mana, kemudian dia itu hobinya apa, alamat emailnya kalau ada, kontaknya lah ya, email, nomor handphone dan sebagainya, terus kesukaannya dia itu apa, kayak gitu. Itu kita catat. Jadi kita bikin customer database kayak gitu dari situ. Atau kita bisa bikin konten-konten yang berhubungan dengan jualan kita. Misalnya tadi kita jualan es teh. Kita jualan es teh atau jualan produk apapun ya, misalnya es teh lah contohnya, es teh. Terus kita itu cari sesuatu yang unik yang berhubungan dengan es teh. Misalnya kita posting konten atau mengajak atau menanyakan ke orang misalnya, atau kita chat atau posting terserah, DM atau posting terserah kalian. Yang penting kita butuh respon, kita butuh pendapat orang. Misalnya kalian suka es teh original atau es teh dengan rasa buah, katakanlah kayak gitu. Nah, kita tanya tuh kita posting konten, kemudian kita DM-in atau kita tanya tuh ke orang-orang. Nah, mereka sukanya apa kayak gitu. Nah, misalnya yang banyak adalah suka es teh yang dengan rasa buah. Nah, kita catat di customer database kita, siapa saja orang yang suka es teh dengan rasa buah. Kita catat akunnya apa, apa kayak gitu. Misalnya di Instagram apa, misalnya di TikTok apa, di YouTube channelnya apa, terus di Facebook atau dimanapun itu kalian catat siapa kayak gitu. Kalau bisa sukanya apa, alamatnya di mana, kalau ada kontaknya, kalau ada, pokoknya kalian profiling customer database-nya. Dan dulu aku melakukan itu waktu awal-awal jual dan terbukti berhasil gitu loh. Waktu aku customer database, kemudian aku launching produk baru, aku langsung promokan ke mereka. Dan ternyata mereka banyak yang suka. Conversion rate-nya itu tinggi banget. Karena itu tadi. Karena yang pertama mereka sudah engage, sudah tertarik ke produk kita. Baru kita tawarin ke mereka. Dibandingkan kita itu cuman sekedar posting di sosial media yang gak ada yang ngelihat. Ya kan? Kalau misalnya kita posting biasa yang gak ada yang ngelihat. Kalau kita gak memanfaatkan SEO, kalau kita gak memanfaatkan sesuatu yang viral, kalau kita gak punya customer database, ya nggak ada yang ngelihat. Kalau gratisan ya, selain iklan dan endorse tadi, yang nggak ada yang ngelihat. Ya gitu teman-teman, oke? Nah, untuk detailnya seperti apa, untuk nanti caranya detail seperti apa, aku akan share di video lainnya. Kalau misalnya video ini like-nya banyak, aku akan bikin videonya detailnya. Kalau bisa mungkin tutorialnya, biar kalian lebih paham lagi, biar kalian bisa mempraktekannya secara langsung. Tapi jujur aku nggak yakin. Karena banyak dari yang aku alami, banyak dari teman-teman itu yang gak mau usaha, pengennya itu ya pokoknya caranya gimana yang simple biar jualanku bisa laris kayak gitu. Tapi aku gak mau bayar. Ya gimana mau laris kayak gitu kan. Tapi buat teman-teman yang memang benar-benar pengen usaha, pengen effort, pengen nih berusaha nih, gimana nih caranya, pengen belajar dengan sungguh-sungguh, ya coba like video ini, share ke teman-teman kalian biar like-nya banyak. Nanti aku akan bikin videonya kalau like-nya banyak. Ya gitu, oke? Semoga membantu teman-teman dan semoga ngasih gambaran besar gimana caranya jualan laris tanpa followers yang banyak. Dan itu semua aku lakukan karena aku gak punya banyak follower dan terbukti berhasil.
Cuman memang effortnya itu lebih dibandingkan dengan iklan ataupun endorse. Ya memang karena ya berbayar sama yang gratis ya. Jelas yang gratis effortnya lebih banyak. Kayak gitu teman-teman. Semoga membantu. Jangan lupa untuk klik tombol like-nya, kemudian subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Dan teman-teman juga bisa join membership di channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.